أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. Masih tentang tentara Hawa. Ada 10 yang ke-8, ya kah? Yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Setengah daripada tentara Hawa yang ke-8. Kan pertama tentara nafsu ada 10, kemudian tentara Hawa ada 10 juga. Nah, kita sudah membicarakan tentang tentara nafsu pun juga sebahagian tentara Hawa. Jadi sebahagian di antara tentara Hawa itu yang ke-8 melawan perintah. Jadi hawa nafsu kita itu condong suka melawan perintah. Ketika diberi aturan, ia suka melanggar aturan. Ketika diperintahkan, ia suka melawan perintah. Itu memang tabiat daripada hawa nafsu. Innan nafsa la'ammaratun bisu'. Bahwasanya hawa nafsu itu kata Allah sungguh memerintahkan kepada kejahatan. Bahkan ketika ia memerintahkan hawa adalah memerintahkan untuk ibadah sekalipun, maka hasilnya adalah maksiat. Karena tujuannya bukan liridhaillah, bukan. Tujuannya untuk menantang Allah. Tujuannya melawan perintah Allah. Padahal secara zahir seperti mengerjakan perintah, tapi pada hakikatnya ia melanggar perintah Allah. Contoh, hawa nafsu kita menyuruh kita untuk sholat, tetapi tujuannya agar kita dipuji oleh orang tua kita, dipuji oleh mintuha, dipuji oleh tetangga. Tujuan sembahyang tadi itu minta puji lawan makhluk. Memang mengerjakan sholat adalah perintah, tetapi tujuannya maksiat. Maka pada akhirnya ibadahnya sama dengan maksiat. Ibadahnya sama dengan maksiat. Ini bahayanya ketika ia tidak belajar tentang tipu daya hawa nafsu. Makanya kita wajib mempelajari tentang tipu daya hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Karena Nabi pernah mengatakan musuh yang terbesar di dalam diri manusia adalah nafsu kallati baina janbai. Nafsu engkau, kata Rasulullah, yang ada di dalam diri engkau. Bahkan melebihi dahsyatnya daripada tipu daya syaitan. Melebihi dahsyatnya daripada tipu daya dunia. Karena ini kada kawa mun dunia kita kawa aja imbah bekurung di dalam kamar kada tahu diurang. Makhluk tipu daya makhluk nih imbah jangan bakawanan lagi selamat kita. Syaitan minta perlindungan lawan Allah selamat kita. Amun nafsu di mana? Ada kawa berpisah. Nafsu kallati baina janbai. Di dalam diri kita nih
nyoba umpat di situ. Hendak. Bagi seseorang yang tidak pernah mempelajari tentang tipu daya hawa nafsunya, maka hampir-hampir seluruh amal ibadahnya tidak pernah mendapatkan pahala. Apalagi dia melakukan ibadah merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Ini pun juga tipu daya nafsu. Merasa dirinya lebih mulia daripada orang lain. Ketika ia sudah hadir di majelis ilmu, merasa dirinya lebih baik dengan orang yang tidak hadir di majelis ilmu. Dan merasa lebih baik, dan itu tipu dayanya. Sehingga kehadiran kita di majelis kebaikan itu enggak ada pahalanya, enggak ada nilainya, karena tujuan kita bukan karena Allah. Tujuan kita litakrim, untuk memuliakan diri kita. Na'udzubillah. Bukan untuk memuliakan Allah. Jadi ketika kita melakukan ibadah, maka yang kita puji Allah, bukan diri kita. Kita itulah sembahyang, yang kita puji Allah, jangan diri kita. Mun kita nila bersorban, berimamah, nila jangan memuji diri, puji Allah yang telah menolong kita kawa menggawi sunnah Rasulullah. Alhamdulillah. Nah di sini lalu letaknya ujar Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Tuhan engkau ya Muhammad, kabarkan kepada orang lain, beritakan kepada orang lain. Jadi mengkabarkan nikmat itu dibolehkan selama niatnya tasyakkuran li ni'amillah. Tujuannya untuk mensyukuri nikmat Allah, bukan untuk riya, bukan untuk ujub, bukan untuk berbangga diri, bukan untuk merasa lebih baik daripada orang lain, bukan. Tujuannya semata-mata tasyakkuran li ni'amillah. Boleh menampakkan nikmat lewat orang itu, boleh. Yang kada boleh itu muninya menampakkan nikmat tapi tujuannya berbangga diri. Nah ini yang diharamakannya. Lalu salah satu nikmat itu adalah ibadah. Nikmat itu salah satunya ibadah. Bahkan ibadah itu adalah nikmatul kubra, nikmat yang besar. Kita kawa sembahyang itu ibadah, kawa baca Quran itu ibadah. Boleh kita menghabarkan ibadah kita kepada orang lain, tapi tujuannya bujur ma'amalakan firman Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Amun tujuannya hanya berbangga diri, minta puji kepada orang lain, maka lebih baik kada usah bahabar lawan orang. Kalau pina tak sumbaya hati kita, kada usah bahabar. Alhamdulillah jam malam tadi bangun tengah malam kawa jaba witir 11 rakaat. Ini tujuannya apa? Kalau hanya sekedar membanggakan dirinya kepada orang lain, maka habis pahala witirnya. Ada lagi sudah pahala witirnya. Tapi jikalau tujuannya tasyakkuran li ni'amillah atau litta'dib wa ta'lim, untuk mendidik orang lain, untuk mencontohkan kebaikan kepada orang lain, maka itu dianjurkan. Mbah Syekh Seman di dalam Manaqib Sidin pernah kalau bebandir, alhamdulillah ujar Sidin, aku mulai dalam parut sudah dicetak jadi waliullah. Alhamdulillah aku menjadi penjaga pintu hadrat Rasul. Alhamdulillah selama di Madinah ya Sidin, aku berada di Madinah, orang Madinah itu nyaman beratamun, aku keluar Madinah, Madinah itu hancur. Ini kalimat bukan kalimat kesombongan. Ini kalimat tasyakkuran. Ini wali yang membandir, amun kita yang membandir bujur sombong.
Amun wali yang mepandir, maka kesombongan dari sudah kededa di dalam kalbu mereka, kededa lagi di hati para aulia Allah tuh yang ngarannya sombong tuh deda lagi. Allah, mun kita baik dosa gitu. Jadi mun kawa ada diberikan kelebihan oleh Allah di dalam diri kita, mun kawa simpani aja, tutupi aja. Sampai ada istilah dari antara kalam para ulama sufi ya, sitrul aurah wajib wa sitrul khususiyah aujab. Menutup aurat itu wajib hukumnya, dan menutup kelebihan diri lebih wajib daripada menutup aurat. Undanian bila berdoa aja tengah malam kabul tuh bangun sudah. Memang diberi Allah kelebihan kayak itu tuh. Mun kawa berdiam aja, tutupi aja. Cukup bainani wa bainallah, antara aku lawan Allah. Kada perlu bainani wa bainan nas. Kada perlu. Mudahan kita kalau mengamalkan ini. Mun Allah sudah menyembunyikan adalah kelebihan di dalam diri kita, maka adab kita menyembunyikan kelebihan di diri kita. Menyembunyikan adab kita. Mun Allah itu sudah menyembunyikan dosa-dosa kita, maka pun juga adab kita jangan berkisah dosa kita lagi lawan orang lain. Allah sudah menutupi dosa-dosa kita bahari itu, jangan diungkai lagi. Undan aja bahari tohok bepacaran, ada usah lagi diungkai, itu sudah ditutupi Allah. Apabila kita membuka lagi aib-aib kita dulu kepada orang lain, maka semakin banyak saksi kita di yaumil qiyamah. Namun sudah ditutupi Allah dosa kita bahari, jangan diungkai lagi. Jangan diungkai lagi. Nih undan aja, mun segala macam obat, minuman sampai obat nyamuk anda untal. Itu dosa bahari kan bisa dikisah. Gak usah dikisah lagi. Sudah ditutupi Allah. Makanya jangan hendak menambah membuka lagi. Bila membuka, orang yang mendengar kena jadi saksi kita di hari kiamat. Harus banyak saksi kita maksiat lawan Allah, karena gara-gara kita Allah menutupi aib kita, ternyata kita membuka aib diri kita. Itu adab kita. Ketika Allah sudah menutupi kelebihan diri kita, maka jangan dibuka. Aib pun juga demikian. Kalau bina mun kelebihan diri ini, kalau bina kada tahan hati kita, itu benar. Bermimpi Rasulullah, namun kawan jangan diungkai. Bila diungkai apa? Kada bermimpi lagi. Bermimpi wali lah, mun kawa jangan kecuali berbicara dengan orang yang amanah. Untuk mengetahui takwil mimpi. Jadi wajar bepandir. Ya, untuk mengetahui takwil mimpi kita, lalu kita bepandir lawan orang alim, wajar itulah. Tapi mun lawan kawanan dekat dosa. Karena merusak hati kita, akhirnya. Dulu ada orang ke rumah guru Seman Padang, berkisah bermimpi Rasulullah. Apa jawaban sidin? Nyawanya sidin pangguringan. Coba bila tengah malam tuh bangun sembahyang jangan mengguring, makanya gara-gara guring nih tak mimpi nang ini boleh nyawa. Bisa digesidin guru Seman bang, keras orangnya. Mendidik itu keras. Makanya abah guru sekumpul itu hasil didikan guru Seman Padang. Termasuk almarhum guru Candong itu hasil sebijian akhlak sidin itu guru Seman Padang. Kada gampang waliyun min auliyaillah. Mun wali yang mendidik luar biasa hasilnya. Keras guru Seman. Suruh sidin bulik orang bermimpi Rasulullah. Nyawa pangguringan ya sudah.
Ya kan bermimpi itu berarti rahtan guring. Mun kada guring ngarannya kada bermimpi. Ya Rasulullah. Mun kawan tuh lah kita sesembunyiakan aja. Nya kada orang kada tahu kada masalah juga. Orang tahu kada masalah juga. Kan kada ada urusannya juga. Orang tuh kada tahu kelebihan diri kita, kada jadi apa-apa juga. Nya kada bisa surga, kada bisa neraka, kada bisa pahala. Ya kalau lah mun kita berkisah lah orang tuh tahu apa juga hasilnya rusak iya hati iya rusak nganda. Namun berkisah ini menjadi ta'lim, menjadi ta'adib lawan orang nabi jadi pendidikan. Artinya kita ini mengisahkan menjadi pendidikan lawan orang. Kan banyak wali-wali orang-orang soleh begitu mengisah kelebihan dirinya, tapi tujuannya di ta'lim boleh, bahkan dianjurkan karena menjadi manfaat. Karena Nabi mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia kata Rasulullah adalah orang yang paling bermanfaat kepada manusia yang lain. Jikalau ucapannya menjadi manfaat bagi orang lain, maka ceritakanlah. Jikalau kelebihannya menjadi manfaat bagi orang lain, maka ceritakanlah. Penting menjadi manfaat. Mun kada bermanfaat, jangan merusak hati seorang, baik dosa. Allah, ini akhlak kita nih. Kembali tentara Hawa melawan perintah. Kemudian yang ke-9 berburuk sangka. Jadi yang ke-7 membisik kita buruk sangka ini ya. Ini tentara Hawa nih. Yang membisiki di hati kita nih. Memburuk sangka tadi. Lawan siapa? Lawan laki ke buruk sangka. Yang laki lawan bini ke sama aja. Haram juga hukumnya. Kalau pang buruk sangka lawan laki kada haram, tetap haram. Manusia juga kalau lah. Yang laki yo buruk sangka lawan bini haram lah, haram juga. Jadi buruk sangka itu beda lawan waspada. Nah inilah harus kawat yang membedakan. Buruk sangka itu haram, waspada itu wajib. Waspada itu model nang kaya bila malam bila hendak kuringan sudah lawang bakunci waspada. Supaya maling kada masuk tuh waspada ngarannya. Kendaraan kunci setang waspada ngarannya tuh. Ini beda lawan buruk sangka. Sandal masuk akan itu waspada ngarannya. Waspada itu jarabah guru bari wajib hukumnya. Sedangkan buruk sangka itu haram. Dan buruk sangka itu akan mewariskan su'ul khatimah. Maka ngalih mana biar melatih yang ngarannya baik sangka tuh ngalih mana dilatih. Ya Allah, jangankan kita orang awam, orang soleh saja tumbang-tumbalik biar melatih baik sangka. Apalagi kita nih. Ada yang mereka mencapai 10 tahun hanya melatih baik sangka. 10 tahun riyadhahnya sebuting ya yang dilatih baik sangka ya. Allah. Belum lagi sabar, belum lagi syukur, sebuting sifatnya aja dilatih. Ya sampai mencapai 10 tahun latihan baik sangka. Allah. Gitu nih. Jangankan lawan manusia, lawan Allah Ta'ala aja buruk sangka. Allah Ta'ala zat yang paling sempurna, zat yang paling mulia. Iya tetap kita ini buruk sangka lawan Allah. Apalagi lawan manusia yang serba kekurangan nih maginnya. Ya Rasulullah, dan Allah selamatkan hati kita daripada buruk sangka.
Maka ketika kita mengikuti sangkaan buruk tadi, semakin kita mengikuti, semakin kita digiring oleh hawa nafsu kita, dan sampai akhirnya kita menjadi budak hawa nafsu. Jadi budak hawa nafsu, digiringnya terus, dibisikakannya baik sangka umpat, buruk sangka umpat, beburuk sangka, ya bisikannya di hati itu. Yang ngarannya di dalam ilmu tasawuf itu ngarannya khatar nafsani. Ada bisikan di hatinya buruk sangka lawan orang, mengalih balik. Iya, mudahan Allah menyelamatkan hati kita. Itu aja lagi minta lawan Allah. Ketika ada buruk sangka kepada orang lain, segera meminta ampun kepada Allah. Itu aja lagi jalannya. Bila ada buruk sangka, ya Allah ampuni sangkaan ulun yang kada baik. Ya Allah ampuni sangkaan ulun yang kada baik. Kada bujur sangkaan ulun tadi. Biar sangkaan kita ini tadi bujur dah, ya tetap salah. Kada bang kan bujur kolong apa jar ke semalam kada wali lah lalu aja mengaku wali. Biar sangkaan kita ini bujur dengan buruk sangka tadi, ya tetap berdosa, padahal bujur. Nah sedangkan sangka baik, salah juga sangkaan kita di lawan orang. Kita menyangka si dentu wali, karena wali yongkong. Kira kita ini wali, sudah kalinya waloh orangnya. Tapi kita menyangka orang tu wali, tetap kita dapat pahala sekalipun sangkaan kita salah. Jadi yang ngarannya buruk sangka ini kada ada baiknya, dan yang ngarannya baik sangka itu baik berataan. Jadi jangan hakun digiring dengan bisikan-bisikan buruk sangka baik kepada Allah, terlebih kepada hamba-hamba Allah. Mun Allah kan maha pengampun, amun hamba ini belum tentu pas kita buruk sangka lawan inya maampuni kita, belum tentu. Karena mungkin ada kena bab baik sangka. Inna ba'da dhanni ithmun, karena bahwasanya ujar Allah sebahagian sangkaan itu mengandung dosa. Ya dosa tadi ya yang ngarannya su'udzan, buruk sangka tadi. Latihannya di mana? Latihannya di keluarganya dahulu. Lawan anak baik sangka, lawan kuitan baik sangka, lawan bini baik sangka, lawan laki baik sangka. Itu dulu latihannya. Yang rancak bertamu kita lawan orang lah. Siapa orang yang paling rancak kita tamui? Anak bini kita, kuitan kita baik sangka dahulu. Ini kada pas laki bina berbaju basuroy rapi suroyan, lalu aja timbul kecurigaan. Yang bini tadi kira-kira nih ada simpanan sakulaki ini mbah rapi terus, biasanya kada sampuraka pakaian, wah ini bina rapi. Allah ya Allah ya Rasulullah. Maka bila kita nih buruk sangka, biasanya yang terjadi memang apa yang kita sangka. Dan ketika kita baik sangka, dan biasanya yang terjadi maka sekedar baik sangka kita. Ana inda dhanni 'abdi bi falyadhunna ma syaa, aku di sisi sangka-sangka hambaku, kata Allah, maka sangkalah apa yang ia inginkan. Jadi mun kita menyangka buruk, maka yang terjadi adalah keburukan. Mun kita menyangka baik, maka yang terjadi pun adalah kebaikan. Menpajangan menyangka baik itu menjadi kebaikan bagi kita, maka lebih baik sangka baik. Ada ngalih-ngalih.
maka dilatih itu mun kada dilatih ya digiring terus oleh hawa nafsu mun kada dikarasi kada Allah dilatih itu Bang. Melihat orang yang bina pakaian membuka aurat, melihat kalau bina inya kada cukup nukar baju syar'i larang lumayan. Sangkaan begitu tuh. Kalau bina kada cukup menukar duitnya nih baju syar'i yang panjang tuh lalu tak tukar pakaian renang. Kantat lawan kancang-kancangnya kan kata ngalih kan ya, biar salah juga sangkaan kita tapi baik tetap berpahala. Dahulu almarhum Guru Bangil didatangi orang yang pakaian seksi pakaian seksi. Jadi imbah bulik orang tadi ditakuni oleh murid-murid sidin, guru kenapa biar kada menakur maka pakaian tadi seksi benar kada baadab lalu datang ke wadah orang alim ujar sidin taganal dosa unda pada inya unda melihat ya sidin inya berpakaian wara taganal dosa ku ya sidin pada inya Allah akhlak aulia Allah. Itu orang amun anak bini tetap wajib kita menagur lain kisah itulah orang kan lain kisah coba kan menagur orang pinggir jalan tutup aurat apa dimamai orang terus kita men anak bini itu lain kisah itu di dalam tanggung jawab kita qu anfusakum wa ahlikum nara itu lain kisah ketika ia membuka aurat kita wajib memerintahkannya untuk menutup aurat. Mun lawan orang an ada babnya lain pulang kita hanya baik sangka aja lawan dia. Baik sangka aja. Diulah-ulah baik sangka tadi itu diulah-ulah. Makanya pacarannya supaya baik. Karena ketika kita sudah terbiasa baik sangka dengan makhluk, maka mudah kita baik sangka dengan takdir Allah. Digaringakan oleh Allah tetap himong kenapa? Ini bukti ampunan Allah. Pasti baik hasilnya. Kada berduit tetap himong kenapa? Pasti hasilnya baik. Karena sudah terbiasa hatinya berbaik sangka kepada makhluk. Lalu mudah hatinya berbaik sangka kepada takdir Allah. Apapun takdir Allah, ia menyangka ini yang terbaik. Sekalipun kita kadang mengetahui hasilnya apa, kada tahu kita, tapi kita sebagai hamba Allah, maka adab kita adalah baik sangka dengan apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah kepada kita. Karena kita meyakinkan Allah zat yang maha sempurna, zat yang maha kasih sayang. Namun kita nih datang ke wadah dokter obat pasti baik sangka terus kita. Kenapa? Biar diminumi dokter lawan obat pahit tetap kita untal. Kenapa? Karena baik sangka. Karena ini pajangan sembuh. Dokter ini hendak menyembuhkan unda, disuntiknya di kepala butuh misalnya, tetap hakun aja merasakan. Kenapa? Karena ini gasan unda kebaikan. Itu lawan dokter kayak itu, maka ya Pak, kita lawan Allah kan kayak itu terlalu benar. Mun lawan manusia kita bisa seperti itu, maka terlebih kepada Allah. Mudahan jadi bila orang tuh baik sangka hasilnya apa? Gembira terus, gembira terus. Tapi bila orang itu katuju borok sangka hasilnya apa? Emosi terus. Ini bila orang tuh borok sangka pasti hasilnya emosi, marah, itu pasti itu. Pian tu bila borok sangka lawan ulun pasti pian sarik terus lawan ulun.
pasti sarik terus. Padahal belum tentu sangka pian bujur, ada tentu ada. Marah saja pang orang yang berburuk sangka nila. Panyarikan tuh bang. Jadi hasil daripada baik sangka hati gembira, hasil daripada buruk sangka hati emosi. Itu hasilnya sudah. Jadi mun kita berkisah buruk sangka, hasilnya apa? Penyarikan. Gitu aja. Tuh kada tapi apa ibaratnya itu kesimpulan. Kesimpulannya dah, bila orang buruk sangka pasti penyarikan, bila orang baik sangka pasti penggembiraan. Hakun mana kita? Hakun gembira. Mudahan Allah bersihkan hati kita. Mudahan Allah selamatkan hati. Mudahan hati kita ni kawa baik sangka terus selalu orang. Hati lah hati, tapi di pintangan syariat tetap ada yang namanya amar ma'ruf nahi munkar. Jangan ketika kita melatih baik sangka lalu ia tinggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Jangan. Amar ma'ruf itu tetap jalan, nahi munkar tetap jalan. Jadi amar ma'ruf nahi munkar itu bukan membatalkan buruk baik sangka kita lawan manusia kada. Karena ini urusan hati. Jadi antara syariat dengan hakikat itu beda pakaian. Ada pakaian hakikat, ada pakaian syariat. Beda bajunya tuh beda. Jangan disamakan bajunya lain. Jadi jangan ketika ia melatih baik sangka lalu ia meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Nah ini kesalahan bagi orang yang mujahadah di bintangan baik sangka tadi. Akhirnya ada hendak lagi menagur orang. Kadosa ditagur kalau inya wali iya. Hilang nahi munkar lalu, hilang nahi munkar. Menyuruh orang kebaikan kada juga. Kenapa? Kalau ia sudah baik pada hulu kita bawai haru kita yang luput jangan. Kita diperintahkan amar ma'ruf karena perintah amar ma'ruf ini wajib kepada tiap-tiap umat Rasulullah. Jelas dalilnya apa ujar Allah? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jelas benar dalilnya. Umat Rasulullah ciri khasnya ketujuh membawai orang kebaikan, terutama anak bininya dan ketujuh mencegah orang di dalam kemunkaran, terutama keluarganya, anak bininya. Ketujuh itu ciri khas daripada umat Rasulullah, amar ma'ruf nahi munkar. Mengajak orang kebaikan. Mengajak itu lain, menajari lain. Membawai belajaran tuh mengajak kita kah yuk malam Kamis belajaran ditambak situ. Itu membawa itu ngarannya amar ma'ruf. Bila orang kada hakun, dosa dipaksa. Biar dia jangan paksa bila kada belajar awas. Sodok. Amar ma'ruf itu dengan santun, dengan akhlak. Allah pun mengajarkan Nabi kita fa in kunta faddan ghalidhal qalb law faddu min hawlik fa bima rahmatin min Allah linta lahum. Fa in kunta faddan ghalidhal qalb, amunnya wahai Muhammad pangarasan. Faddan itu kasar, ghalidhal qalb keras hati, lam faddu min hawlik, nyawa kada bisi kawan, nyawa kada bisi pangikut, bukahan orang di sekeliling kamu nyawa kasar lawan pangarasan hati bukahan orang. Fabima rahmatin min Allah linta lahum, maka dengan rahmat yang Allah berikan kepada engkau ya Muhammad, lemah lembutlah kepada umat. Linta lahum. Cara amar ma'rufnya tetap linta lahum. Caranya dah.
Kemudian yang ke-10, tentara Hawa suka mendebat atau suka berdebat. Katujuh berdebat, katujuh bakalahian, katujuh berlawanan tuh katujuh benar. Bahkan kata Rasulullah, seandainya kita dalam keadaan benar sekalipun, maka hindarilah yang namanya jidal, hindari yang namanya perdebatan, sekalipun kita bujur. Apalagi kita luput juga sudah tatap mengarasi, itu yang ngarannya bungol barangkop atau tambuk. Sudah salah pengarasan. Seorang nih salah dibahas orang, mencari dalil macam supaya bujur, itu ngarannya jahil murakab. Kalau bahasa Arab jahil murakab tuh, jahil tuh bersusun. Kalau Banjarnya ya tambok karena sudah salah pengarasan. Katujuh berdebat nah. Lawan bini gah mun ada pacangan masalah mun kawa jangan berdebat. Baik berdiam mun sorong tulah sangkal, baik berdiam. Inya seganal-ganalnya masalah mun kita berdiam nya bahalus. Bahalus tuh. Tapi sahalus-halus masalah mun kita berdebat bergandal. Itu tuh. Debat ini memperbesar masalah, bukan mengecilkan masalah. Dan jarang kita mendapatkan titik temu di dalam perdebatan itu, jarang. Karena orang yang berdebat tadi intinya inya hendak menang berdua. Itu intinya tuh. Kadada yang hendak salah tuh kadada yang hendak bujurlah udah salah lah, jarang tetamu, kecuali orang yang alim yang bijak adalah dan mengakui dengan kesalahan dirinya. Ketika kalah berdebat ia mengakui kesalahannya. Tapi jarang ada orang kayak itu, jarang. Pada tahu seorang salah tetap merasa bujur juga. Yang ngarannya jidal mengkawal sekalipun bujur hindari. Bahkan di dalam Al-Quran Allah memerintahkan kita, seandainya kita terpaksa jidal, jidal itu berdebat, fajadilhum billati hiya ahsan. Artinya berdebatlah dengan akhlak. Berdebat dengan akhlak. Artinya bila orang tuh tatuha pada kita, kita berdebat, maka tetap kita jangan menghinakan dia. Hendak juga tuh debat, tetap kita dengan akhlak. Mun kawa hindari, mun kawa hindari. Ulun Bahari termasuk orang yang ketujuh berdebat, termasuk ketujuh. Apalagi masalah ilmu agama termasuk ketujuh, karena merasa banyak isi dalil. Kalinya ulun pikir-pikirakan, masak-masak. Orang yang ulun debat ini kadeda mengumpati ulun, kadeda rata-rata bermusuh, akhirnya sarik lawan ulun. Jadi debat kita sekalipun dengan dalil Quran, dalil hadis Nabi, kadeda manfaat lawan inya. Kalau panggil sampai kita sampaikannya Al-Quran, inya taubat kada juga makin bakaras. Kan bebungulan gula, jadi pikirakan, kada usah berdebat, ihakan sesekali, bujur pian, ngada repot. Inyampunnya juga yang diikutinya mensorang, tapi dianggapnya luput, biar kita dalil menyerapot, tetap dianggapnya luput kita. Allah. Jadi waktu dulu ulun rancang diserang orang di rumah, ya bahasanya udah menyerang bang loh, udah menantang dalil, ulun bahas. Ada pulang susulan yang kedua, yang hafal Quran pulang, ulun bahas pulang. Kan bahari ulun pembahasan, wah ini bertambah sako. Wah Allah, ulun bahas pulang orang datang pulang ketika kada jara-jara makin dibahas makin kancangnya. Akhirnya yang terakhir biar ulun pikirkan, ulun ihyakan, mulai awal ulun ihyakan, pas sudah sip
Oke, pas yang pian kita. Akhirnya imbah malam itu kada suah lagi yang lain tuh datang. Kan bujur jaulan, mereka dosa didebati. Bila makin didebati, makin bakarasnya dan enggak kada ada manfaat. Imbah sasakali sip. Oke, pas sudah. Ngali bian berdebat ini ngali lawan kakawanan apalagi semajelis kada perlu berdebat, ada perlu bakalahian pakai kepala dingin pikirkan masak mun kita tuh hendak bakalahi lawan orang hendak bahual hendak berdebat tuh pikirkan masak hasilnya apa. Hasilnya tuh apa? Mun pajangan bahualan, pajangan bakalahian gasan apa? Kalau pang dapat emas kasas kilo-kilo. Baik di WWA apa itu ngarannya? Apa? Itu kurang deh bakalahian yang dapat piala. Seorang bakalahian dapat tahi benar daripada dua. Hindari debat. Mun kawa kita bakalah baik bakalah. Amun bakalah kita akan merendahkan agama kita, maka perdebatilah dengan akhlak. Tapi mun pajangan gasan diri kita aja ada masalah, ada perlu. Itu akhlak Rasulullah. Bila Nabi untuk pribadinya disalahkan orang, Nabi santai, ada perlu mendebati, ada perlu berhujjah. Tapi bila agama dan Al-Quran itu direndahkan, hanya Nabi maju. Amun untuk pribadinya Nabi kada peduli. Dihina orang kah, disumbahi orang kah, Nabi kada peduli. Dan mudahan kita kawa mau mati akhlak Rasulullah. Kada kawa banyak sedikit, barang sejumpilit na kawa. Kapal dingin dah, mun hendak dingin lagi bila sarik bakurong di kulkas, hendak dingin tuh sedikit. Ada dah hasilnya, ada dah hasilnya. Mun kawa apalagi kita umur nih lah yang sudah 40 ke atas nih. Mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita. Makin bertambah umur, makin bersih hati kita. Mun kada nangkai itu mun kada dikakarasi hati kita, dihaur kita selalu mengikuti hawa nafsu kita. Akhirnya mati dalam keadaan mengikuti hawa nafsu. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Maka demikian disebutkan oleh Al-Hamdani. Jadi yang 10 macam tentara hawa nafsu ini disebutkan oleh Imam Al-Hamdani. Ulun ulangi. Yang pertama dengki, yang kedua kesewenang-wenangan, yang ketiga ujub itu tentaranya, yang keempat sombong, yang kelima dendam, yang keenam tipu daya, yang ketujuh waswas, yang kedelapan melawan perintah yang kita pada pelajari tadi, yang kesembilan berburuk sangka, yang kesepuluh suka mendebat. Demikian yang disebutkan oleh Al-Hamdani. Wallahu a'lam bishawab. Dikasih kita ampun maaf beradaan, minta ridha, minta halal dunia akhirat. Ulun mengucapkan karena kita hanya bertamu imbah tuntung hari raya minal a'idin wal faizin. Arti minal aidin wal faizin bukan mohon maaf lahir dan batin. Kita ini mau diparagah basar minal aidin wal faizin lah, mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin itu mudahan kita kembali nang kaya bayi yang baru dilahirkan bersih dari dosa. Wal faizin, dan mudahan habis Ramadan ini kita mendapatkan keberuntungan dunia dan akhirat. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwarta al-arda bi nuri syamsika abadan abada. Wa sallallahu ala Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ma sya Allah la quwwata illa billah. Alhamdulillah.